Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat beribadah di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita, jiwa kita, roh kita untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat lawatan-Mu saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, urapi kami semua, layakkan kami untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Karena kami tahu Allah yang kami sembah hanya Yesus Kristus, Tuhan namanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, urapi kami semua yang melayani, urapi anak-anak-Mu, urapi jemaat-Mu di tempat ini. Karena kami hanya mencari Engkau. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami semua siap memuji, menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Glory, haleluya Yesus. Kemuliaan namamu, oh
Yesus yang terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Bersorak-sorak bagi nama Tuhan kita, haleluya. Haleluya Yesus. Segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menyanyi memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, atas semua perbuatan.
Dengan jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menyanyi memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajar semua kekuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajar semua kekuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Haleluya, kita mau bersorak-sorai, mau serukan nama Tuhan Yesus. Yes. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus meneriakan jalan lama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Nyatakan kegoyahkan, nyatakan kegalakan, dia hidup dan berkuasa. Berikan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus meneriakan jalan lama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus meneriakan jalan lama. Serukan namanya, Yesus Tuhan
Puji nama Tuhan. Saat ini dan sampai saat ini kita boleh percaya kepada Tuhan, percaya janji Tuhan, menggenapi apa yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi. Haleluya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Yes, Tuhan, kami tetap percaya janji-Mu, Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
kekuatanmu luar saya. Haleluya. Haleluya. Jesus, Jesus. Haleluya. Haleluya. Kami hanya kuat dan kami bisa tetap setia Tuhan. Ketika kami bersandar pada Engkau Tuhan. Mampukan kami umat-Mu Tuhan. Untuk kami tetap setia terhadap janji-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sore hari ini kami boleh kembali Tuhan. Beribadah Tuhan. Ini semua karena kasih karunia-Mu. Karena anugerah-Mu Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sulit ini Tuhan kami masih bisa Tuhan bersekutu bersama-sama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami butuhkan Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Urapan-Mu hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus mengurapi kami. Urapi hati, pikiran, jiwa, roh kami. Urapi telinga kami Tuhan. Sehingga kebenaran-Mu boleh tersampaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap dengan firman Tuhan katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Saudara. Apa kabar? Haleluya. Luar biasa. Bapak Saudara, tema kita sepanjang tahun adalah bersinar. Salah satu hal yang membuat kita masih tetap bisa bersinar ketika kita tetap ada dan tetap setia pada Tuhan. Ya, tetap setia tema kita hari ini. Untuk setia saja itu susah Bapak Saudara. Apalagi tetap setia. Ya, tapi kita belajar hari ini bagaimana kita menjadi orang-orang percaya untuk bisa tetap setia di akhir zaman ini. Walaupun banyak hal yang mungkin membuat kita ini tidak setia pada Tuhan. Tapi kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Yang memberi kemampuan bagi setiap kita untuk kita tetap berjalan dalam kebenaran dan setia. Amin. Bapak Saudara, kita buka dulu di Alkitab kita masing-masing dalam 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 10. Kalau kita lihat perikopnya adalah pesan terakhir. Wah, berarti penting. Amin. Ya. Makanya tetap setia itu penting karena ini pesan terakhir dari seorang Rasul Paulus yang luar biasa kepada anaknya, ya. Anak rohaninya Timotius. Kita baca sama-sama dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 9 sampai 10. 2-3. Berusahalah supaya segera datang kepadaku karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galati dan Titus ke Dalmatia. Saudara, ini adalah pesan ya supaya Timotius datang cepat kepada Paulus. Ya, sebelum saya melanjutkan, ada sebuah cerita Bapak Saudara. Suatu hari ada seekor anak anjing yang dia itu hari itu boleh bergabung dalam suatu peternakan Saudara. Dan ada tuannya. Dan ketika dia sedang eksplor tempat itu, dia jalan-jalan, ya ternyata begitu banyak binatang peliharaan di situ. Nah, ketika dia mengamati binatang-binatang di situ, dia ketemu seekor kuda. Ya. Nah, ketika kuda itu lihat si kecil, dia bilang, kamu tuh binatang yang tidak ada gunanya di sini, ngerepotin. Ya, saya ini kuda yang senang menjadi binatang yang disayangi oleh Tuhan di sini. Kenapa? Karena saya setiap hari membawa beban. Saya mau mengangkat beban yang berat, kamu nggak bisa angkat beban. Dan saya sangat dikasihi sama Tuhan di situ. Dan kamu tuh enggak ada enggak ada artinya di sini. Dia mulai sedih. Jalan lagi, dia ketemu binatang yang lain pun semua melecehkan dia. Dan ketika ketemu seekor sapi itu ngomong, kamu ini kenapa di sini? Mendingan kamu enggak usah di sini. Saya ini binatang yang paling dihormati oleh Tuhan di sini.
dan sangat disayangi. Kenapa? Saya setiap hari bisa memberikan susu untuk dibuat apa? Keju dan dibuat mentega. Kamu nggak ada hasilnya sini, ya. Dan ketika dia ketemu dengan binatang lain pun melecehkan dia. Ketika dia sedih, dia duduk di suatu pojokan gitu, dia ketemu dihampiri seekor anjing tua. Nah, dia cerita dengan anjing tua. Dan ketika dia cerita, anjing tua berkata, memang kamu tuh memang tidak bisa narik pedati, kamu tidak kuat seperti kuda. Kamu nggak bisa memberikan susu karena kamu nggak punya. Tapi kamu bisa memberikan kesetiaan. Wah, yang tahu dogi anjing itu tahu, anjing itu setia. Ya, saya punya anjing 4 di rumah, saudara. Ketika kami pulang, ya kita pulang baru buka pagar, mereka sudah wah jenggong, saudara. Ya, tidak habis-habisnya. Ketika dipegang, dielus sudah berhenti, saudara. Langsung mereka mainan. Kenapa? Mereka anjing yang setia. Nah, ketika tuannya datang, ya anjing ini menghampiri tuannya, ya menciumi, ya mungkin menjilati tuannya, dan akhirnya tuannya suka, bercandaria sampai bergulung-gulung di bawah. Dan tuannya berkata, kamu memang binatang peliharaan yang aku sayangi. Wah, ya kan, saudara, cerita ini menggambarkan sebenarnya bagaimana hubungan kepada Tuhan. Ya saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu sangat ditentukan dengan namanya kesetiaan. Kesetiaan mengambil peranan penting dan maha penting, saudara. Ya kenapa, saudara? Karena kesetiaan adalah satu sikap yang tidak dapat ditawar-menawar ketika kita berhubungan dengan Tuhan. Ya, apapun masalah kita, persoalan kita hari-hari, mungkin kita semua menghadapi masalah yang sama, saudara, pandemi ini. Tapi kesetiaan itulah yang harus kita miliki. Ya, hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Demas. Kenapa saya katakan kesetiaan penting? Hubungan suami dan istri pun ya sangat ditentukan dengan yang namanya kesetiaan. Coba kalau salah satu enggak setia, bubar, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan demikian. Nah, kita belajar hari ini dengan seorang tokoh di dalam Alkitab bernama Demas. Wow, sering dengar Demas? Saudara mungkin yang jarang baca Alkitab, wah Demas siapa ya? Ya, tapi kita belajar nama Demas ini, saudara. Rupanya memang Demas memiliki masalah yang besar tentang kesetiaan. Nah, kita belajar siapa Demas dibandingkan dengan Elia, Musa, apalagi Daud, saudara, Rasul Paulus dan lainnya. Demas ini adalah nama yang sangat jarang didengar dan jarang dibicarakan. Ya, ada yang tahu? Pernah dengar nama Demas berapa kali disebutkan di Alkitab? Ya, hanya 3 kitab yang mengatakan, dan itu hanya pemberitahuan. Kita lihat di dalam Kolose pasal 4 ayat 14, dikatakan di situ yang hanya mencatat salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Hanya salam. Ya, dikatakan di dalam Filemon 22 dan Filemon 24, di situ mencatat salam kepadamu dari Epapras dan dari Markus, Aristarkus, Demas dan Lukas dan teman-temannya. Hanya informasi. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 10, nah saudara perhatikan ini. Ya, tiba-tiba sudah memberikan informasi bahwa Demas sudah enggak setia lagi. Jadi enggak ada informasi yang akurat, yang detail. Itu saja, informasi tentang Demas sangat minim. Saudara. Nah, kalau kita perhatikan, namun dari ketiga kitab itu, ya, ada pelajaran yang kita bisa tangkap, saudara. Walaupun minim, ya. Masih bisa kita temukan beberapa fakta penting tentang kesetiaan. Karena kesetiaan itu penting di akhir zaman ini, Bapak Saudara. Ya, saya rindukan setiap kita bukan hanya menjadi orang Kristen yang hanya duduk diam, datang ibadah hanya seminggu sekali lagi. Ya, bahkan mungkin sering bolong-bolong, ya kan? Setia itu penting karena saudara mungkin di akhir zaman ini, ya, apalagi kita melihat ini perang, ya, dengan Israel, dengan apa ini, Hamas, Palestina, ya, didengungkan perang agama, tapi sebenarnya bukan perang agama. Saudara, ini tanda-tanda akhir zaman yang sudah di depan mata, saudara. Kalau sampai perang terjadi, mungkin itu namanya perang Harmagedon, saudara. Saudara, dan mungkin ini awal akan terjadinya ke sana, saudara. Makanya kita belajar untuk menjadi orang percaya yang setia. Kita belajar ada fakta penting yang membuat yang namanya Demas ini bisa tidak setia. Kalau kita perhatikan fakta pertama,
Demas itu kenapa dia bisa meninggalkan pelayanan padahal dia itu seorang pelayan Tuhan. Demas adalah seorang pelayan Tuhan. Ini fakta, saudara. Kenapa? Karena ia pernah dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil dan membangun jemaat Tuhan bersama dengan Paulus. Paulus seringkali menulis ya bersama Demas. Ya, dia seorang pelayan Tuhan. Fakta kedua, Demas adalah seorang yang terkenal di kalangan jemaat waktu itu. Sehingga setiap kali Rasul Paulus menuliskan nama Demas, dia tidak memberikan keterangan apapun tentang Demas, saudara. Ya, enggak perlu terangkan. Kenapa? Karena Rasul Paulus yakin jemaat Tuhan telah mengenal nama Demas. Sehingga dia tidak perlu menjelaskan identitas Demas. Jadi Demas seorang yang terkenal. Saya enggak mungkin, enggak usah terangin siapa sih Yehuda. Ya kan? Ke teman-teman semua udah tahu siapa Yehuda. Ya, sudah terkenal di antara jemaat ini. Amin. Ya. Tapi yang jarang ketemu kan susah, harus diterangkan. Yang ketiga, fakta ketiga, selain Demas adalah seorang pelayan Tuhan yang terkenal di kalangan jemaat, yang ketiga Demas adalah seorang yang terpandang. 3 hal ini penting, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika Paulus mengingat dan menulis nama Demas dalam suratnya, dia senantiasa menerangkan nama Demas, saudara. 3 kitab tadi menerangkan Demas. Ya, Rasul Paulus mengatakan setidaknya Demas adalah orang yang terpandang di mata Rasul Paulus sendiri. Nah, itu fakta penting dari seorang yang nama Demas. Ketika kita mengetahui 3 fakta ini, ya maka saya yakin Demas adalah seorang pengikut Kristus. Amin. Dia seorang, katakan tadi, pelayan Tuhan, terkenal, ya dan terpandang. Ya, dia aktif dan ketika itu menakjubkan pelayannya. Tapi yang terjadi, kita perhatikan, saudara, apa yang terjadi pada Demas, saudara, tidak terduga. Demas ternyata jatuh dalam masalah ketidaksetiaan. Seringkali banyak orang percaya, banyak yang jatuh di sini, saudara. Kalau kita perhatikan di dalam teks 2 Timotius 4 ayat 10 tadi, kita baca ya, dengan jelas dikatakan di situ, 2 Timotius 4 ayat 10, menjelaskan ketidaksetiaan Demas dengan sangat jelas. Karena Demas telah mencintai dunia, kita buka Alkitab masing-masing, 2 Timotius 4 ayat 10, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galati dan Titus ke Dalmatia. Saudara, kalau kita perhatikan, kata pertama seorang Paulus menjelaskan ketidaksetiaan Demas adalah ketika dikatakan mencintai dunia ini. Demas mencintai dunia ini. Dalam bahasa aslinya, kata mencintai menggunakan kata agapo. Agape, cinta, agape. Saudara, kata ini sebenarnya sering digambarkan sebuah cinta yang dalam. Cinta agape, agapo itu cinta yang tidak terukur panjangnya. Ya, dan biasanya kata ini dipakai untuk menggambarkan cinta Tuhan kepada kita sebagai orang percaya. Cinta Tuhan itu agape pada kita ya. Tidak terukur panjang dan lebar. Ketika Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kata kasih di situ menggunakan agapo, agape. Tuhan agape pada kita, cintanya luar biasa sangat dalam. Saudara, ini tingkat kedalaman cinta Demas kepada dunia. Demas mencintai dunia begitu dalam. Sehingga Rasul Paulus pun tidak bisa lagi untuk menggait dia kembali. Dikatakan Demas mencintai seperti cinta Tuhan pada manusia, pada kita. Begitu dalam. Tapi Demas mencintai dunia begitu dalam. Menjelaskan seberapa jauhnya Demas meninggalkan Tuhan. Ya saudara, yang kedua, kata kedua yang digunakan Paulus untuk menjelaskan ketidaksetiaan Demas adalah dunia ini. Ya, mencintai dunia ini. Saudara, dalam bahasa aslinya seharusnya diterjemahkan bukan dunia ini saja. Dunia yang sekarang ini. Ada tambahan keterangan waktu sekarang. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena keterangan waktu ini menerangkan pengertian orientasi Demas ketika itu. Demas jatuh, bangun
di dalam dosanya, dalam meninggalkan Tuhan, dikatakan Demas memusahkan hidupnya pada kehidupan yang sekarang. Banyak orang percaya yang tidak bisa melihat hal-hal yang ke depan, tapi fokusnya jatuh pada hidup yang kelihatan, hidup yang sementara, kehidupan yang fana, hidup yang sia-sia. Dan Demas jatuh di situ. Nah, seringkali banyak orang nggak sadar hidupnya, orientasinya seperti Demas. Demas mungkin tidak menyadari, dia pikir, wah saya pergi meninggalkan pelayanan, ya nanti di sana juga melayani. Saudara, ini kita belajar. Ya, kenapa? Dia orientasinya pada dunia sekarang, masa sekarang. Dan kata ketiga yang digunakan Paulus untuk menjelaskan ketidaksetiaan Demas adalah meninggalkan aku. Jelas. Ketika dia meninggalkan Paulus, berarti dia tidak setia. Ya, dalam bahasa asli kata meninggalkan sering dipakai untuk menggambarkan seorang prajurit yang meninggalkan medan pertempuran, desersi. Ya, bayangin seorang prajurit yang mendadak meninggalkan medan pertempuran, meninggalkan tugas kemiliterannya. Ya, dia meninggalkan yang seharusnya dia berperang berani mati untuk negaranya, tapi dia meninggalkan begitu saja tugas mulia. Ini yang menggambarkan ketidaksetiaan dari seorang Demas. Demas mendadak meninggalkan, ya dikatakan meninggalkan aku. Wow. Yang selama ini mungkin mendampingi Paulus, tapi Paulus berkata engkau meninggalkan aku. Nah ini saudara, pertanyaannya, mengapa Demas meninggalkan pelayanan? Ya, mengapa dia meninggalkan seorang Paulus? Bisa jadi karena memang dia terlena dengan kenikmatan dunia, ya. Tapi bisa juga karena dia takut dengan penderitaan. Saudara, seperti kita ketahui, Demas ini kan rekan kerjanya Paulus, ya. Rekan sekerjanya yang sering mengalami masalah. Paulus ini kan sering menghadapi siksaan, penghinaan, hajaran, dipenjara, ya kan. Dia seringkali mengalami banyak hal yang menyakitkan, didera. Mungkin ini membuat, dia mulai ketakutan. Mungkin menyadari bahwa pelayan yang sejati selalu mengandung resiko. Makanya Demas memilih untuk meninggalkan pelayanan daripada menghadapi resiko-resiko tadi. Saya mau katakan begini Bapak Saudara, kekristenan itu pilihan. Mau melayani Tuhan lebih sungguh itu hal-hal yang harus kita benar-benar kerjakan dengan baik. Ya, pilihan saudara. Yang keempat, yang pertama tadi apa? Mencintai dunia ini dan meninggalkan Rasul Paulus. Yang keempat saudara, yang digunakan Paulus untuk menjelaskan ketidaksetiaan Demas adalah kata Tesalonika. Wow, kalimat lengkapnya adalah ia telah berangkat ke Tesalonika. Ya, mengapa Paulus menyebutkan bahwa Demas pergi ke Tesalonika? Apakah tidak cukup menggambarkan ketidaksetiaan Demas dengan mengatakan ia telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku? Kenapa kata Tesalonika disebut? Ya, saudara, kalau kita belajar mempreteli kata di dalam Alkitab, saudara, kata Tesalonika ini memberi arti yang selanjutnya, saudara. Karena dari sudut geografis, saudara, kota Tesalonika ini merupakan kota terbesar ketika itu di Eropa Timur, ya, di bagian Eropa Tenggara. Kota terbesar, sebuah kota yang sudah makmur, kota yang menawarkan pekerjaan yang bisa membawa orang menjadi kaya. Seperti kota metropolitan lah di Jakarta ini, saudara. Banyak orang daerah datang ke Jakarta, banyak orang dari kampung ke Jakarta mengadu nasib. Akhirnya mengalami masalah, maka nyanyinya siapa suruh datang ke Jakarta. Ya kan? Ya, seperti Demas, saudara. Sebuah kota yang merayu banyak orang untuk datang ke kota untuk berdagang. Ya, ternyata Demas ingin mengejar kekayaan. Ya, dia berangkat ke Tesalonika karena disitulah akhirnya Demas jatuh. Demas tergoda hingga dia tidak lagi setia kepada Tuhan yang sudah menebus dirinya. Dan dia terhilang, gak ada cerita lagi di Alkitab tentang Demas, saudara. Saudara, demikianlah saudara keempat kata yang sangat jelas dan tajam yang digunakan Paulus untuk menjelaskan ketidaksetiaan seorang yang bernama Demas. Nah, peristiwa
yang dialami Demas. Saudara bisa membayangkan, ketika saya mempelajari ini, itu membuat kita mawas diri. Ya, seorang yang pelayan Tuhan, terkenal, terpandang, dia bisa jatuh di dalam ketidaksetiaan. Ya, tercatat di Alkitab. Nama saudara tercatat enggak? Nama saya tercatat, Moses, ya cuman nama Alkitab saudara. Tapi tergabung tercatat dalam Alkitab, seorang yang benar-benar tercatat di Alkitab, tapi dia bisa jatuh. Ini membuat kita coba berpikir, kita ini hanya ya biasa, mudah jatuh. Ya, apalagi yang hanya ikut-ikutan ibadah. Saya berharap jemaat Persatuan Gereja ke jemaat yang militan. Amin. Ya, ibadah seminggu cuma sekali, jangan sampai bolong. Ya, halo. Ya, cuma 2 jam maksimal. Ya, kenapa? Itu waktu yang kita bisa berikan pada Tuhan. Apalagi nggak pernah baca firman, nggak pernah berdoa. Pandemi ini membuat kita ya doa malam hilang, ya kan? Ibadah Kamis juga ada, komsel juga nggak bisa, saudara. Sebenarnya hal-hal ini membuat kita bisa saja menjauhkan. Ada 2 hal yang saya temukan, bagaimana kita bisa tetap setia menjadi pengikut Kristus. Ya, hal pertama, ketika saya renungkan, ketika kita bisa memusatkan diri pada dunia yang akan datang. Wah, ini saudara. Yang bisa membuat kita tetap setia, bagaimana kita memusatkan diri pada bumi yang akan datang. Saudara, hidup kita ini bukan cuma di sini, mati, hilang, enggak. Ada dunia baru, ada bumi baru, saudara. Perang Harmagedon itu cuma sekali, 1 hari, selesai. Setelah itu bumi baru. Saudara. Kalau kita nggak bisa melihat dengan mata iman ada bumi baru, dunia yang baru yang kita akan masuki, saudara nggak bisa menjadi orang yang setia. Saudara, saya mau katakan kegagalan Demas, kenapa? Karena dia mencintai dunia sekarang ini. Pak, kita kan masih hidup hari ini di dunia, ya, itu masih di awan-awan, saudara. Demas jatuh, saudara, karena dia tidak bisa melihat ada dunia yang akan datang. Demas memfokuskan hidupnya pada kenikmatan palsu yang ditawarkan dunia ini. Seringkali kita terjebak di situ, saudara. Saudara, ingat seorang anak bungsu yang meminta harta warisan pada orang tuanya. Kenapa? Karena tergiur oleh hal yang duniawi. Banyak orang Kristen tanpa sadar jatuh di situ, saudara. Ketika saya mengalami hal sama, saudara, berapa tahun lalu, ya, separuh umur saya ini hidup dalam hal-hal duniawi, saudara. Dan terjebak di situ, saudara. Kenapa? Karena tidak bisa melihat ke depan. Mata kita nggak bisa melihat jauh ke depan. Saya menginginkan kita semua punya mata iman yang bisa melihat di balik semua penderitaan yang kita alami, ada hal yang Tuhan sedang sediakan bagi kita. Amin. Kita bisa melihat ada surga mulia. Minta Tuhan beri aku penglihatan surgawi. Saudara, memusatkan pikiran pada dunia yang akan datang. Karena hidup ini ketika kita mati, kita berpindah pada dunia hidup yang sebenarnya. Pada kekekalan yang sebenarnya. Dan itu bisa kita masuk, kita alami ketika kita belajar hidup hari ini dengan benar. Minggu lalu kita sudah memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Amin. Yakin saudara masuk ke sana? Jangan sampai ketika Tuhan datang, kita tidak sampai dan tidak masuk ke sana, saudara. Dan bukan cuma ingin, tapi punya suatu kemauan yang besar. Suatu saat sudah ada cerita, ya ada seekor burung angsa terbang. Di Eropa itu banyak angsa terbang yang bisa terbang seperti modelnya seperti mentok gitu, saudara. Ya, dia bisa terbang tinggi, sayapnya kuat, bermil-mil dia bisa migrasi hanya untuk cari makan, saudara. Dia pindah, saudara, dari Eropa utara ke timur, saudara. Nah suatu hari, saudara, ada angsa terbang ketika mereka berombongan terbang dari Eropa
utara. Dan seekor angsa itu ketika melihat ke bawah ada ladang yang bagus, ada ladang yang luas. Dan dia meninggalkan teman-temannya, dia turun ke ladang itu. Dan dia tinggal di situ tanpa sadar karena tiap hari dia makan jagung yang segar, minum yang segar. Dan selama seminggu tanpa terasa dia di situ. Dan dia berpikirlah seminggu tidak apa-apa, tambah lagi sebulan di situ. Dan ketika bulan berikutnya dia melihat teman-temannya terbang kembali ke arah Eropa Utara. Dia pengen terbang, saudara. Setelah sebulan di situ dia terlalu gemuk. Ketika mau terbang hanya sampai di atap, tidak bisa terbang lagi. Akhirnya turun lagi, saudara. Wah, saya di sini saja deh. Dia kembali makan, minum, tidur enak, saudara. Sebulan, 2 bulan, musim berganti. Ketika dia melihat teman-teman terbang, dia pingin terbang. Ternyata nggak bisa terbang lagi. Sayapnya cuma neplek-neplek di bawah, saudara. Karena gemuk. Ya, akhirnya bebek terbang tersebut, angsa terbang itu mati di ladang itu, saudara. Kenapa, saudara? Ini perumpamaan sangat tepat dikenakan oleh Demas. Ya, Demas bagian seekor burung yang seharusnya terbang ke arah dunia yang baru, bumi yang baru. Tapi oleh karena terbujuk, ya oleh kenikmatan duniawi, tawaran duniawi, dia akhirnya bukannya mencapai tujuan dunia yang baru yang akan datang, dia mati karena dia meninggalkan Tuhan. Saudara, seringkali kita sebagai orang Tuhan pun terlena dengan hal ini. Kita mau belajar, yuk kita semakin hari harus semakin setia. Memang kita masih hidup di dunia ini. Banyak orang Kristen yang gak bisa melihat dan tidak bisa percaya dengan matanya itu melihat secara iman bumi yang baru yang Tuhan sediakan. Alasannya kenapa? Karena surga kan nanti. Yang penting hidup sekarang ini. Itu masalah nanti ya nanti. Banyak orang mengatakan masalah nanti ya nanti. Di dunia ini, ya sekarang kita hidup di dunia ini. Jadi masalah yang nanti kita belajar, ya nanti kita hadapi bersama-sama, Pak. Urusan sekarang ya sekarang ini, nanti ya nanti. Saudara, nanti kalau sudah tua atau mendekati kematian, baru cari Tuhan. Ya. Urusannya surga, bicara soal surga nanti. Ini bicara soal dunia. Saudara, kita belajar. Yuk kita belajar hari ini memusatkan pikiran kita perkara yang di atas, saudara. Kita enggak tahu, saudara, 2 minggu lalu, saudara, teman saya meninggal. Setelah khotbah, dia naik ke lantai 2, ya, sehat. Karena dalam bulan-bulan ini kita belajar, kita sedang mempersiapkan ya program di PGP itu untuk kita suatu kita suara, ya. Dia semangat, saudara. Ya. Justru ketika dia semangatnya, saudara, nggak ada yang ngerti. Tiba-tiba dia habis khotbah, dia naik ke atas, dia bilang sama anaknya, papi enggak enak badan. Wah, mulai dibronyoi dan tiba sudah nggak ada kesempatan. Tiba ke rumah sakit sudah lewat, saudara. Kita nggak ngerti. Jangan karena berkata nanti kalau aku sudah tua, aku cari Tuhan, saudara. Yang penting sekarang ini, saudara. Amin. Ya, kita belajar memusatkan diri pada bukan yang kelihatan sekarang. Memang kita butuh, saudara, hari-hari ini. Ya, kita butuh tentang hal-hal yang sekarang, tapi hal yang sekarang ini bisa lenyap. Tapi ketika kita bisa mendapatkan masalah surgawi, kita mendapatkan hal-hal yang surgawi, kita akan mendapatkan segalanya. Amin. Makanya katakan cari dulu kerajaan Allah. Kalau kita bisa menangkapnya dan kita bisa hidup dalam kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan. Tapi memang manusia seringkali khawatir dengan hal-hal yang nampak. Takut ini, khawatir ini. Ya, padahal kekhawatiran itulah yang menjatuhkan kita. Tuhan berkata jangan kamu khawatir. Mari kita belajar memusatkan diri pada dunia yang akan kita masuki itu. Saudara gak akan bisa setia. Kalau saudara bisa melihat nanti setelah kematian ada dunia yang baru. Maka saya berharap yuk kita sama-sama benar-benar memiliki iman yang kokoh dan kuat. Masalah saya yakin tetap bisa terjadi. Tapi dengan Tuhan kita bisa menghadapi masalah. Dan menghadapinya dan mengalami kemenangan. Amin. Saudara, yang kedua yang membuat kita tetap setia.
ketika kita bisa menyandarkan diri pada pertolongan Tuhan. Ya, perhatikan kehidupan Demas. Dulu dia seorang pelayan Tuhan, ya, yang luar biasa karena melayani bersama-sama dengan Rasul Paulus yang luar biasa, terkenal, terpandang, rekan sekerja seorang nabi yang seorang rasul yang besar. Tapi sekarang dia meninggalkan pelayanan dan mencari kekayaan. Kenapa? Ke Tesalonika tadi, saudara. Siapa yang pernah menduga? Ya, manusia gak bisa menduga. Hari ini baik, hari ini bisa nggak baik. Ya. Besok mungkin mengalami kejayaan, bisa mengalami kejatuhan. Saudara, kalau saya melihat, saudara, bukannya Demas, di akhir zaman ini banyak orang Kristen yang jatuh, pelayan Tuhan. Tadi saya baca seorang penulis, penyanyi di Hillsong, ya berapa waktu lalu dia martir, siapa lupa saya, martir Samson misalnya, meninggalkan Tuhan. Padahal luar biasa pelayanannya, saudara. Kenapa? Dia katakan, aku sudah gak bisa lagi mencintai Tuhan. Aku lebih mencintai dunia. Wow, saudara. Bayangin, saudara. Demas sendiri pun saya yakin ketika itu dia berpikir, wah saya meninggalkan Rasul Paulus dan pergi ke Tesalonika, dia mungkin merasa tidak masalah. Tapi ternyata ya kita melihat Demas terhilang, gak ada lagi cerita tentang Demas. Makanya kita belajar, saudara, terlalu sombong ketika kita berkata bahwa saya enggak mungkin jatuh. Ya, saya pelayan Tuhan yang hebat. Terlalu sombong ketika berkata aku setia mengikuti Tuhan, enggak mungkin aku jatuh. Padahal ibadahnya bolong-bolong, saudara. Bahasa kita juga enggak pernah, saudara. Kita belajar dari kegagalan Petrus. Ya, Petrus gagal juga karena kesombongannya. Dikatakan di dalam Lukas 22 ayat 33, katakan sewaktu Yesus memberitakan kematiannya, Petrus berkata dengan sombongnya. Lukas 22 ayat 33. Dikatakan di situ. Petrus berkata, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Wow. Dia merasa berani mati, saudara. Dia mengatakan demikian. Bahkan dikatakan oleh Yohanes 13 ayat 37b mengatakan bahwa aku akan memberikan nyawaku bagimu. Wow. Saudara, perkataan yang hebat kedengarannya. Tapi kita tahu kenyataannya Petrus justru mengkhianati Yesus. Tapi saudara, ada begitu banyak godaan yang dapat menjegal kesetiaan kita. Ya, ada begitu banyak hal yang bisa menjatuhkan kita. Kenapa? Karena saat ini iblis itu sedang mencari kelemahan kita. Dia tahu kelemahan kita. Dia menunggu kelemahan saudara. Saya mau katakan iblis tidak akan bisa menyerang kita ketika kita enggak buka celah. Sedikit celah pun dia akan mencari celah bagaimana dia masuk. Dan ketika kita mengizinkan dia masuk, kita terlena dan tiba-tiba kita sudah jatuh. Saudara. Ya, makanya mari kita belajar. Ada banyak godaan yang dapat menjaga kesetiaan kita. Siapa yang tahu kelemahan kita masing-masing? Kita sendiri. Ya, kita sendirilah yang mengerti jenis godaan seperti apa yang seringkali menjatuhkan kita. Ya. Ada banyak hamba Tuhan hari ini jatuh, saudara. Ya. Kenapa? Memberikan celah. Seringkali tanpa sadar, saudara. Ada orang yang mudah tergoda jatuh oleh karena wanita. Ada yang mudah tergoda jatuh oleh karena seks, oleh karena pornografi. Ada yang mudah tergoda dengan uang. Tiap hari cari uang. Ya, uang. Ya bolehlah cari uang. Dan memang kita harus bekerja. Tapi konsentrasinya bukan uang. Tuhan dulu. Amin. Karena segalanya memang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Tadi saya katakan cari dulu kerajaan Allah dan hidupi kebenarannya maka semuanya ditambahkan. Pak, kan kita butuh sekarang. Tapi seringkali kita jatuh. Banyak orang yang memburu uang. Makanya firman Tuhan berkata jangan ingin kaya. Dengan memburu uang kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Orang yang memburu uang ingin kaya. Kaya boleh. Boleh enggak Bapak Saudara? Tapi jangan ingin kaya, ya. Karena ingin kaya orang menggunakan segala macam cara, menghalalkan segala macam cara.
Ya, menghalalkan segala macam cara. Tadi siang teman jemaat ngomong dalam WA, Pak sampai hari ini teman itu enggak bayar utang saya. Wah, sudah berapa tahun? Ya. Lama sekali. Enggak dibayar-bayar utangnya. Padahal dia sekarang bisa punya ini itu, tapi enggak punya kemauan untuk bayar. Saudara, dia menghalalkan cara, dia menghancurkan temannya karena uang. Banyak orang jatuh karena uang hari ini, saudara. Makanya saya katakan ada orang tergoda juga oleh kekuasaan. Ya, harta, tata, wanita. Ingin berkuasa. Saudara, kalau saya ikuti berbagai organisasi, ada orang yang begitu, ini organisasi Kristen, saudara. Ya, untuk mencapai kekuasaan saja yang tertinggi sebagai ketua umum, wow. Bisa memakai segala macam cara menggunakan uang, saudara. Hanya ingin kekuasaan. Ada orang yang tergoda kesetiaannya oleh karena apa? Oleh karena pujian. Saudara, kita belajar hari ini, saudara. Ya, apa yang bisa menjatuhkan kita, kesetiaan kita. Hati-hati. Karena kita semua pasti memiliki titik-titik rawan yang menggoda kita. Yang menggoda kita untuk tidak setia terhadap Tuhan. Seberapapun usia kita, serohani apapun diri kita, tidak ada yang kebal terhadap godaan dosa. Siapa yang bilang aku kebal? Saudara, tatkala kita berani mengakui Tuhan, aku tidak kuat Tuhan. Aku tidak sekuat yang dibayangkan. Artinya kita benar-benar bersujud pada Tuhan dan mencari pertolongan Tuhan. Ini yang bisa menguatkan kita. Bersandar diri pada pertolongan Tuhan. Hari-hari ini kita benar-benar harus bersandar pada pertolongan Tuhan. Minggu lalu kita belajar, jangan memegahkan pikiran, pengertian kita, tapi bersandar pada Tuhan. Bila hari ini Bapak Ibu Saudara masih bisa mengikut Tuhan, bisa ibadah, bukan karena engkau mampu, bukan karena kekuatanmu, kehebatan kita, tapi karena Tuhan masih berkenan untuk menopang dan menolong kita. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Kita belajar benar-benar bersandar pada pertolongan Tuhan untuk menjaga kesetiaan kita. Saudara bisa setia itu karena Tuhan. Amin. Karena Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara memberikan kekuatan, kemampuan. Yang terpenting, saya mau katakan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, bukan bagaimana kita mengawali. Bukan berkata dulu aku setia. Saya dulu pelayan Tuhan loh. Saya dulu pendoa yang luar biasa. Saya dulu menjemput anak-anak. Wah, guru sekolah minggu. Tapi sekarang saya dulu rajin. Yang penting bukan bagaimana mengawali, tapi bagaimana kita mengakhirinya. Amin. Hari ini saya mengatakan, yuk kita belajar. Supaya kita tetap setia, mari kita menyandarkan diri pada pertolongan Tuhan. Jangan menganggap engkau bisa hari ini, engkau berhasil hari ini karena engkau mampu. Hanya ketika kita bersandar pada pertolongan Tuhanlah yang memampukan kita bisa bertahan di masa-masa sukar ini, saudara. Hari-hari ini saya katakan tidak mudah, saudara. Semua mengalami dampak, saudara. Tapi saya percaya ketika engkau menyandarkan diri pada pertolongan Tuhan, engkau akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Amin. Saudara, ayat terakhir kita membaca. Apakah kita akan mengakhiri hidup dengan setia pada Tuhan? Tuhan berkata dalam Wahyu 2 ayat 10. Kita baca sama-sama. Wahyu 2 ayat 10c. Wahyu 2 ayat 10c. Kita baca sama-sama. Baca dengan keras. 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Mau mahkota kehidupan? Dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan memberikan mahkota kehidupan. Hari-hari di mana engkau masih hidup ini, mari kita persembahkan hidupmu yang baik, berkenan
di hadapan Tuhan. Persembahkan tubuhmu yang sejati, ya, yang berkenan pada Tuhan. Jangan setelah engkau sakit-sakitan, aku serahkan hidupku sama Tuhan. Tapi hari kita belajar, ya, untuk kita tetap setia sampai mati. Amin, saudara. Hari ini kalian, ibu bapak, ibu saudara mungkin menghadapi masalah. Ya, ada tawar yang menggiurkan mungkin untuk kita mencari jalan pintas. Tapi belajarlah, aku mau tetap setia Tuhan. Karena aku yakin ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Sampai akhir mahkota kehidupan menanti kita. Bagi saudara yang setia melayani Tuhan, ada mahkota kemuliaan juga yang akan Tuhan sediakan bagi saudara. Amin. Mari kita berdiri. Saya undang pemain musik tampil ke depan. Kita nyanyikan seperti wanita. Dan para pelayan perjamuan kudus tampil ke depan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita. Haleluya. Nyanyikan dengan hatimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani.
tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Jesus, Jesus, haleluya. Kiara bala, Kiara bala basyana bala Tuhan. Jesus, Jesus. Tuhan, tolong kami umat-Mu Tuhan. Tolong setiap umat-Mu dan kami semua Tuhan. Supaya satu hari nanti Engkau dapati kami setia. Kami tahu Tuhan, ini perkara yang tidak mudah Tuhan. Seringkali tanpa sadar kami jatuh dalam ketidaksetiaan kami kepada Engkau. Yang akhirnya membuat banyak anak-anak-Mu terhilang. Oleh karena ketidaksetiaan. Karena mencintai dunia lebih daripada mencintai Engkau Tuhan. Terlena dengan kedagingan. Sore hari ini Tuhan, biarlah Engkau mengingatkan setiap kami Tuhan, bahwa kami lebih mementingkan Engkau di luar segala-galanya Tuhan. Engkau yang utama dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang lebih dari segala-galanya Tuhan. Kami mau belajar mencari Engkau Tuhan. Memberi waktu yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami memfokuskan Tuhan hidup kami untuk masa yang akan datang. Bukan hanya hari-hari ini yang sementara Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan ketika nanti saatnya tiba, kami akan masuk di tempat di mana Engkau sudah sediakan bagi kami Tuhan. Bukan hanya ingin, tapi kami akan belajar untuk kami juga Tuhan mempersiapkan diri kami untuk kami bisa masuk tempat di mana Engkau siapkan bagi kami Tuhan. Ajar kami untuk kami bisa melihat dengan mata iman kami Tuhan. Ada bumi baru, ada dunia baru yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Tuhan tolong Tuhan. Tolong anak-anak-Mu Tuhan. Bukan sekedar melihat masa sekarang yang sulit, yang sukar Tuhan. Mungkin masalah persoalan kita hadapi hari ini. Tapi penderitaan kita hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Ajar untuk kami berharap pada pertolongan Tuhan. Karena hanya ketika berharap pada Engkau, pertolongan yang datang daripada Engkau membuat kami setia untuk senantiasa menanti janji-Mu Tuhan. Melalui perjamuan kudus-Mu ini Tuhan, mengingatkan kami betapa Engkau setia bagi kami. Engkau agapo bagi kami, Engkau agape, mengasihi kami Tuhan. Mengorbankannya diri-Mu untuk menebus dosa kami. Dan biarlah Tuhan, kami menjaga hidup kami dengan benar. Kami gak mau hidup dalam dosa, kami gak mau jatuh bangun dalam dosa yang sama Tuhan. Urapi setiap kami, kuduskan setiap pelayan Tuhan. Urapi, kuduskan setiap ketur roti cawan anggur ini Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap ketur roti dan cawan anggur ini ada kuasa. Engkau yang punya sakit penyakit datang dengan sakit disembuhkan Tuhan. Ulang.
Engkau punya masalah apapun, datang pada Tuhan, percaya ada jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkan,